peristiwa 1 Muharram atau yang disebut dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi tradisi bagi kita umat Islam Indonesia khususnya untuk memperingatinya, mengingat banyak pesan-pesan, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan itu. Hijrah yang semula berarti pindah secara fisik berubah menjadi hijrah secara pribadi, hijrah secara rohani, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan di dalam sabdanya, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidaklah ada lagi hijrah secara fisik, yang ada itu adalah jihad dan niat yang tulus. Maka dari itu hijrah yang disampaikan oleh Nabi memberikan makna yang pertama, setiap tindakan manusia, aktivitas apapun yang dilakukan oleh seseorang harus dibarengi dengan niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu mendengar hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sehingga ada seorang sahabat yang berniat secara ikhlas untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan untuk mengakhiri hayatnya dalam perjalanan sampai dengan Tan'im, perbatasan yang ada dan kita kenal, sampai diturunkan ayat 100 dari surah An-Nisa, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Hijrah memberikan makna yang luar biasa. Di samping apa yang kita katakan harus dengan niat yang ikhlas, kita ketahui seperti disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di Mekah sudah tidak kondusif, sudah tidak menguntungkan, sehingga datanglah perintah untuk meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita buka lembaran sejarah, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah untuk membangun sebuah negara madani, negara yang berkeadilan, negara yang memiliki senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, negara yang memiliki konsep untuk senantiasa memiliki toleransi dan kesetaraan, persamaan, al-adalah wal musawah. Ini dapat kita lihat nanti dalam perjalanannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya di Madinah Al-Munawwarah tidak membangun infrastruktur
tidak membangun gedung-gedung yang mewah dan megah, tetapi yang pertama kali dilakukan adalah bagaimana mempersatukan dua kekuatan yang ada, yaitu kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Al-Ansar sebagai penduduk Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang kita kenal dengan akha bainal muhajirina wal ansar. Rasulullah persaudarakan yang datang dari Mekah, dikenal sebagai konglomerat, orang yang kaya raya, orang yang mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Dari para sahabat-sahabat itu tidak membawa kekayaannya, meninggalkan kekayaannya dan yang dibawa hanya seperlunya saja, sehingga mereka diberi gelar dalam Al-Quran lil fuqara'il muhajirin. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, dan juga Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ketika sudah mendengar bahwa Nabi akan hijrah dan beliau akan ikut bersama beliau, dihadang oleh kaum Quraisy dan dikatakan, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkah biduni syai' wal ana qad jama'ta amwalan katsirah. Dulu kamu masuk Mekah tidak memiliki sesuatu, tetapi sekarang sudah engkau kumpulkan harta yang begitu banyak. Aina amwalukal an? Di mana hartamu sekarang? Suhaib Ar-Rumi secara tegas mengatakan, hartaku ada di sana, ambil oleh kalian, biarkan aku hijrah bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka persaudaraan yang hakiki dan sejati kita lihat refleksikan pada peristiwa ini. Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi' yang kita kenal dua-duanya sebagai konglomerat. Begitu dipersaudarakan, Sa'ad ibn Rabi' langsung membawa Abdurrahman bin Auf dan menunjukkan, memamerkan kekayaan yang dimiliki. Engkau lihat di sebelah kananmu, sejauh mata memandang kebun korma, ternak. Beliau katakan, hadza mali khudh syatrahu, ini semua harta kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat di sebelah kirimu, ternyata dengan jumlah yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi jumlahnya. Beliau kembali katakan, hadza mali khudh syatrahu, ini juga kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Sampai beliau sampaikan, li imra'atani ikhtar wahidatan minhuma sa'utalliquha fatatazawwaja biha. Aku punya dua orang istri, pilih salah satunya, aku akan ceraikan dia, engkau yang menikahinya. Luar biasa. Karena yang ditawarkan Abdurrahman bin Auf, maka yang terdengarkan hanyalah doa, barakallahu fi malika wa ahlik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada harta kekayaanmu dan keluargamu. Aku hijrah tidak untuk itu. Kalau kita mungkin mengatakan dikasih khudh syatrahu, kenapa tidak semuanya saja? Ditawarkan istrinya salah satu, kenapa tidak keduanya saja? Itu pikiran kita. Tapi karena mereka hijrah tidak semua untuk itu, maka
Disinilah tergambarkan ukhuwah Islamiyah yang hakiki dan sejati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki kota Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Masjid adalah pusat segalanya, pusat ibadah, pusat pendidikan, pusat peradaban. Maka dibangunlah Masjid Quba yang akhirnya ditandingi oleh orang-orang Yahudi Madinah yang jumlahnya begitu banyak dengan sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Dirar. Tetapi Rasulullah melaksanakan tugas itu, dan pesan yang penting di sini sebagaimana disampaikan tadi, kalau ada Aqabah pertama dan Aqabah kedua, maka Rasulullah di Madinah membuat yang disebut dengan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Pesannya menjaga persaudaraan, menjaga kesetaraan, menjaga persamaan, dan memelihara toleransi di antara sesama. Maka dari sinilah kita lihat bagaimana Rasulullah membangun itu semuanya. Di samping pesan-pesan lain bahwa perjuangan apapun itu harus dengan pengorbanan. Perjuangan apapun itu harus dimaknai dengan makna kehidupan, bahwa kehidupan kita bersifat sementara, kehidupan yang kekal dan abadi nanti di akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat kelak. Maka dari sini kita lihat gerakan-gerakan untuk menjadikan 1 Muharram ini sebagai pesan untuk melakukan perubahan dari sesuatu yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Kerukunan dan persaudaraan yang sudah terpelihara di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dengan baik harus kita refleksikan menjadi lebih baik lagi. Begitu juga toleransi di antara sesama, kita harus jaga dengan sebaik-baiknya. Perubahan itulah menjadi pesan inti juga dari hijrah itu sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang kita kenal menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'an min yaumi amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min yaumi amsihi fahuwa maghburun ay mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka berarti dia menjadi orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, dia adalah orang yang merugi. Apalagi hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi diberikan gambaran bagaimana suku Aus dan Khazraj yang selalu bertikai, berseteru, tidak jarang di antara mereka terjadi pembunuhan satu dengan lainnya, digambarkan. Maka kalau kita merefleksikan makna dari ayat 10 dari surah Al-Hujurat, kita bedah dia dengan salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu munasabah. Korelasi ayat 10 dengan ayat 9 sebelumnya
dan ayat 11 dan 12. Maka digambarkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dua suku yang selalu berperang, setiap bertemu pasti terjadi perkelahian. Hanya mereka orang Arab tidak bisa berkelahi seperti kita. Berkelahinya diambil sendalnya, dipukulkan, diambil alat yang dimilikinya, dipukulkan, dan seterusnya. Tetapi ketika Allah ingin menjelaskan hakikat daripada persaudaraan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman innamat ta'ifatani ukhtani, dua suku itu bersaudara, tetapi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka jaga, damaikan persaudaraan di antara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Bagaimana cara untuk memelihara persaudaraan itu? Allah subhanahu wa ta'ala pesankan melalui ayat 11 dan 12 surah Al-Hujurat itu sendiri, dan dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan salah satu daripada refleksi pembahasan ilmu Al-Quran yang disebut dengan wujuh al-mukhatabat. 33 bentuk daripada pembahasan itu, salah satunya adalah memanggil dengan pesanan kehormatan, pesan kedekatan dan keakraban, yaitu dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6 pesan disampaikan. 3 pesan pada ayat 11, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hindarkan untuk mengejek satu dengan lainnya, karena ketika mengejek seseorang, belum tentu yang mengejek lebih baik daripada yang diejek itu. Yang kedua, tidak boleh mencela sesama, karena mencela sesama itu akan mengakibatkan ada hukum karma yang akan kembali kepadanya. Maka Allah di sini berfirman wala talmizu anfusakum. Tidak ada orang yang mau menjelek-jelekkan, mencaci maki dirinya. Tetapi ini pesan, kalau kamu pernah menjelekkan seseorang, mencaci maki seseorang, tunggu saatnya cacian itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh memberikan gelar dan sebutan yang tidak baik, memanggilnya ya kafir, ya fasik, dan seterusnya. Rasulullah larang itu semuanya dalam rangka menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan itu. Ayat 12, 3 pesan kembali disampaikan, dan dimulai pula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang pertama, hindarkan prasangka. Kita dianjurkan selalu berprasangka yang baik, husnuzon kepada saudara kita, siapapun dia.
Karena prasangka itu diingatkan oleh Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul kadzibi. Hindari oleh kamu prasangka, karena prasangka itu lebih berbahaya daripada dusta. Yang kedua, pesannya adalah larangan untuk tajassus wala tajassasu. Tajassus ini adalah mengorek-ngorek kesalahan saudaranya, kekurangan dan kelemahan saudaranya. Manusia sebagai makhluk Allah tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara kita siapapun dia harus kita jaga dan kita pelihara kekurangan-kekurangannya. Dan jangan sampai aib dan celah yang dimilikinya kita ungkapkan dan kita viralkan kepada semua orang. Maka Rasulullah SAW ingatkan dalam sabdanya, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutupi aib saudaranya, nanti pada hari kiamat dia juga akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ghibah wala yaghtab ba'dukum ba'dha, menggunjing, gosip, menyebut saudaranya dengan sesuatu yang apabila dia dengar dia akan marah. Dzikru akhaka bima yakrah, inilah yang disebut dengan gosip. Karena kalau sudah gosip biasa dia lakukan, naik sedikit sifatnya sebagai namam. Namam adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba satu dengan lainnya dijamin oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata namamun, kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba satu dengan yang lain. Kalau kita baca seterusnya ayat 13 dari surah Al-Hujurat, pesannya begitu jauh dan mendalam. Kenapa sesama kita melakukan sesuatu yang tidak tadi itu tidak dirasakan dan tidak menjadi sesuatu yang kita tradisikan? Karena kita semuanya berasal dari satu, bapak yang satu, ibu yang satu, dan seharusnya kita harus kemas sedemikian rupa persatuan itu dengan persaudaraan. Dengan apa? Dengan ta'aruf bersama. Kenapa? Karena Allah ciptakan manusia itu bersuku-suku, berpuak-puak, dengan bahasa yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda, dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Indonesia yang terdiri dari sekian ribu pulau, sekian banyak suku, sekian banyak tradisi, adat istiadat yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Pada satu saat ketika saya menghadiri konferensi internasional kerukunan umat beragama di Islam Abad, saya dimintakan menjelaskan pengalaman bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu kita ceritakan pulaunya sekian ribu, sekarang kepulauan Indonesia itu penemuan 8 terakhir ada 18.110 pulau. Dengan tradisinya, suku bangsanya, bahasanya yang berbeda-beda, dan tempatnya pun berlainan. Bagaimana kalian bisa menjaga persatuan dan kesatuan itu, sementara sebahagian umat Islam yang berada di satu negara, satu pulau kecil, satu sama lainnya saling berantem, dia saling
berhadapan dan tidak pernah bisa dilakukan untuk mempersatukan dan mempersaudarakan mereka, karena mereka semuanya berhadapan itu tidak dengan hati nurani yang bersih, tetapi dibarengi dengan hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu menjadi dewan hakimnya, jurinya, maka kebenaran sekecil apapun tidak akan terwujud. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Maka persaudaraan yang diharapkan, yang hakiki dan sejati, cintailah saudaramu sama seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Gambaran keutuhan persaudaraan itu dan keharmonisannya digambarkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan persaudaraan, kasih sayang, cinta sesama orang-orang yang beriman itu bagaikan jasad yang satu. Kalau ada organ tubuhnya yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dan demam. Sering kita mendengar yang disebut ukhuwah itu kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, bagaikan bangunan yang satu sama lain saling mengokohkan, saling memperkuat. Maka kalau kita refleksikan ke belakang kita, mengenang bagaimana perjuangan dan pengorbanan para syuhada untuk merebut negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, itu tidak lain karena mereka bisa bersatu. Dengan persatuan dan kesatuan mereka rebut negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Maka sekarang tugas kita adalah merawat, menjaga persatuan dan kesatuan itu. Perbedaan memang tidak bisa dihindari, itu adalah sunnatullah. Walau syaa rabbukum laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki kita semuanya satu, tetapi Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa dengan keragaman itu kita justru menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Apalagi ketika kita berbicara, kita berbeda dan berseteru karena perbedaan di dalam pemahaman masalah-masalah keagamaan yang sumbernya adalah Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang banyak ayat-ayatnya yang bisa multi tafsir, bisa ditafsirkan. Maka dikatakan tidak ada kata selesai dalam penafsiran Al-Quran sampai selesainya para mufassir itu sendiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dan tauladan, tidak pernah menyalahkan sahabatnya, tidak pernah menuding sahabatnya itu keliru, walaupun mereka memang betul-betul keliru dan salah, tapi diberikan solusinya apa. Sebagai umat Islam, kita meyakini Al-Quran itu mencakup semua di dalamnya itu masalah-masalah kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Masalah-masalah apapun, problematika kehidupan, dari yang kecil sampai yang besar, yang sedikit, yang banyak, yang dulu, sekarang dan akan datang, semuanya solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat yang begitu pendek dan singkat, ayat 38 dari surah Al-An'am, ma farratna fil kitabi min syai', tidak pernah kami alfakan di dalam Al-Quran itu sesuatu pun. Para ulama mengatakan ayat ini memberikan makna an-nakiratu fi siyaqin nafyi ta'ummu. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi minasyai', tapi min syai'. Pesan itu menunjukkan semua permasalahan umat ada di dalam Al-Quranul Karim. Isyarat-isyaratnya di dalamnya menjawab semua permasalahan umat. Ketika kita tidak menemukan, jangan Al-Qur'annya yang disalahkan, tapi salahkan kita karena kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Al-Qur'anul Karim. Maka pesannya tadi itu sebagai umat Islam seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yang kita kenal umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30 juz, dan sudah mengerti semua apa yang ada di dalamnya, menguasai permasalahan-permasalahan keagamaan, sehingga pada umur 10 tahun, 11 tahun beliau sudah berada sebagai seorang mufti, seorang mujtahid. Ketika menulis buku Ar-Risalahnya yang kita kenal sebagai karya monumental, pada fakrah yang ke-55 beliau sampaikan falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Semua permasalahan umat apapun bentuknya, solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah ini, kita refleksikan kehidupan kita untuk menjaga kerukunan, memperkokoh persaudaraan dan kesatuan, dan itu sesuai dengan piagam 1945, dan itu juga sesuai dengan teks proklamasi kemerdekaan kita. Kita jaga